Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun tiba-tiba terhempas ke udara, dan ada niat membunuh di matanya. Dia menemukan bahwa Zubao Xiang'e terbuka lagi. Mungkinkah Miao Jincheng mengira aku sudah mati? Jadi dia kembali keluar kota untuk membuka toko, ucap Tan Yun terbang ke tanah dengan ragu dan berjalan ke paviliun Zubao Xian. Senior, apa yang kamu butuhkan? Ucap seorang pria tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada Tan Yun dan berkata, bos kami Miao baru saja kembali keluar kota 3 hari yang lalu, bos kami mengatakan bahwa kami akan buka selama 3 hari, dan kami akan membukanya selama 3 hari, mendapatkan diskon 20% untuk seluruh tempat. Anda datang pada waktu yang tepat. Hari ini adalah hari terakhir, ucap orang itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, diskon 20% tidak buruk. Oh, omong-omong, siapa penjaga toko Anda, ucap Tan Yun. Itu Zhang Hongbi yang terkenal, ucap pria itu berpenampilan memuja. Apakah penjaga toko Anda ada di sini? Orang tua ini memiliki bisnis besar untuk dibicarakan dengannya, ucap Tan Yun. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di mata Tan Yun. Dia di sini? Penjaga toko Zhang sedang beristirahat di lantai 9, silakan ikut denganku, ucap pria itu. Ketika pria itu mendengar bahwa itu adalah bisnis besar, dia tiba-tiba sadar. Oke, pimpin jalannya, ucap Tan Yun tersenyum dan mengikuti pria itu ke pintu kamar di lantai 9. Manajer Zhang, seseorang mencari Anda untuk mendiskusikan bisnis besar, ucap pria itu berkata dengan hormat ke arah pintu. Mencicit, pintu terbuka. Zhang Hongbi mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk, ucap Zhang Hongbi. Tan Yun mengangguk dan melangkah masuk. Cepat dan sajikan teh untuk tamu terhormat, ucap Zhang Hongbi menginstruksikan pria itu. Tidak perlu menyajikan teh, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya, dan batu abadi kelas menengah muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia membalikkan punggungnya ke Zhang Hongbi, dan menyerahkan batu abadi kepada pria itu. Ambil hadiahnya untukmu, ucap Tan Yun. Terima kasih, abadi. Ketika pria itu bahagia, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya, yang membuat pria itu tertegun. Kemudian Tan Yun terdengar di benak pria itu, dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi, lupakan melihatku, berbalik dan pergi, ucap Tan Yun. Pria itu mengambil batu abadi dan berbalik untuk pergi. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu ditutup, penghalang kedap suara diatur. Tamu terhormat tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan penjaga toko ini, dan itu masih sangat misterius. Zhang Hongbi mengepalkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak memasang penghalang kedap suara, tidak seseorang akan menguping, ucap Zhang Hongbi. Tan Yun perlahan berbalik dan mencibir, Zhang Hongbi, saya tidak ingin menguping penghalang isolasi suara. Saya tidak ingin Anda berteriak dan didengar, ucap Tan Yun. Wosh! Kaca! Tan Yun melangkah maju dan menghancurkan Zhang Hongbi dengan satu kaki, lalu menendang lutut kanannya. Kami tidak memiliki keluhan dan dendam, mengapa kamu menyakitiku, ucap Zhang Hongbi. Zhang Hongbi jatuh ke tanah dengan ratapan seperti babi. Sosok Tan Yun melintas, dan dia menginjak dada Zhang Hongbi, dan berkata dengan ringan, kamu sangat polos, lihat siapa aku, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, kerutan di wajah Tan Yun menghilang, mengungkapkan yang asli beberapa wajah tampan. Zhang Hongbi berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. Tan Yun, kamu tidak mati, ucap Zhang Hongbi. Dalam kepanikan, Zhang Hongbi memohon. Tolong, jangan bunuh aku tahu aku salah, ucap Zhang Hongbi. Kau hanya anjing Miao Jincheng, untuk anjing, aku, Tan Yun, selalu. Tan Yun berhenti sejenak, menatap Zhang Hongbi dengan setengah tersenyum. Coba tebak. Jika tebakanmu benar, aku tidak akan membunuhmu, ucap Zhang Hongbi. Zhang Hongbi buru-buru berkata, kamu menghina anjing sepertiku, ucap Zhang Hongbi. Haha, Tan Yun tertawa dingin, sayangnya kamu salah, aku suka, membunuh anjing sangat banyak, ucap Tan Yun. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, setelah mengendalikan Zhang Hongbi, bertanya, di mana Miao Jincheng, ucap Tan Yun. Di rumah Miao di luar kota, ucap Zhang Hongbi dengan ekspresi membosankan. Rumah Miao dihancurkan oleh Chu Xiaosha sebelumnya,
Jadi bisakah itu dibangun kembali? Ucap Tan Yun berkata dengan santai. Iya, setelah Zhang Hongbi selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya, retak. Dan menginjak dada Zhang Hongbi. Dalam setengah jam, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menyapu Miao Mansion dengan kecepatan tinggi, dan muncul di luar paviliun abadi Sengcai dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar Miao Jincheng bersenandung. Dengan ledakan, Tan Yun mendobrak pintu, dan sambil bernapas, dia muncul di luar sebuah ruangan di lantai 2. Mendengar suara pintu yang rusak, Miao Jincheng yang berperut buncit terkejut. Siapa? Ucap Miao Jincheng. Tan Yun tiba-tiba mendorong pintu dan melangkah masuk. Tan Yun, kau belum mati, ucap Miao Jincheng sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Aku kembali, ucap Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara, tubuhnya terangkat ke udara, tangan kanannya meraih pergelangan kaki kanan Miao Jincheng, dan saat dia menariknya kembali, tangan kanannya melepaskan mangkuk berisi air, kaki kanannya, lightning mencekik leher Miao Jincheng. Miao Jincheng diangkat oleh tangan Tan Yun, tampak ketakutan dan terengah-engah. Jangan bunuh aku. Itu adalah ide pengurus rumah untuk membiarkan anakku Miao Wei membunuhmu, ucap dari Miao Jincheng. Jika kamu melalaikan tanggung jawab, kamu akan mati, Tan Yun berkata dengan senyum jahat. Kamu tidak mengharapkannya, kamu tidak berharap bahwa saya tidak mati, kan? Babi gemuk yang mati, saya katakan, ada lebih banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Katakan padaku, kekuatan macam apa ayah angkatmu, ucap Tan Yun. Miao Jincheng berkata dengan tubuh gemetar, ayah angkatku adalah peringkat ke-6 dari alam kaisar, ucap dari Miao Jincheng. Apakah ayah angkatmu pernah berpikir untuk membunuhku? Tanya Tan Yun. Tidak, mata Miao Jincheng sedikit cerdik. Bicaralah, ucap suara Tan Yun rendah, dan dia menggunakan mata ilahi Hongmeng. Miao Jincheng berkata dengan datar, sudah. Wajah Tan Yun membeku. Kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah ide pengurus rumah untuk membiarkan Miao Wei membunuhku. Apakah itu benar? Ucap Tan Yun. Ya, ucap Miao Jincheng. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat mata surgawi Hongmeng, memandang Miao Jincheng, yang sangat ketakutan sehingga dia membasahi celananya, dan mencibir. Kamu pergi ke neraka untuk menemani putramu dulu, itu tidak akan terlalu lama, aku akan mengirim ayah angkatmu untuk bersatu kembali denganmu, ucap Tan Yun. Tan Yun, brengsek. Sebelum Miao Jincheng menyelesaikan kalimatnya, Tan Yun mencubit lehernya. Segera, Tan Yun menusuk kepala Miao Jincheng dengan pedangnya, dan jiwanya hancur. Bang! Tan Yun menendang mayat itu, Miao Jin menembus jendela seperti bola meriam mayat, dan jatuh dengan keras ke halaman. Pada saat ini, para penjaga yang berpatroli bergegas setelah mendengar berita itu, dan ketika mereka melihat tubuh Miao Jincheng, mereka duduk di tanah dengan ketakutan. Kemudian, dia bangkit dan berteriak, tidak baik, kemari. Tuan terbunuh, suara penjaga itu keras, bergema di seluruh mansion. Tidak lama kemudian, ratusan penjaga, yang dipimpin oleh pengurus rumah tangga Yuan Zheng, bergegas. Yuan Zheng menatap mayat Miao Jincheng yang mengerikan dan meraung, siapa yang membunuh tuanku, keluar dari sini, Pak Tua, ucap Yuan Zheng. Yuan Zheng yang baru saja memasuki tingkat ke-11 dari alam hukuman, dipenuhi dengan aura tirani, dan wajahnya merah karena marah. Tanpa diduga, Tuan Miao Jincheng terbunuh 3 hari setelah kembali ke kota luar dari persekutuan alkimia. Keluar dari sini untuk kami. Keluar, kami akan membunuhmu. Lebih dari 300 penjaga istana Miao memarahi langit malam satu demi satu. Saat kekosongan bergetar, bayangan ungu terbang keluar dari paviliun abadi Sengcai dan berdiri di langit di atas kompleks Miaofu. Ketika Yuan Zheng mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, wajahnya menjadi pucat ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, lari. Ketika Tan Yun di alam hukuman tingkat keempat, dia membunuh Mayor Jenderal Duan Tiande, yang berada di tahap keempat alam pemurnian, kami sama sekali bukan lawannya, ucap Yuan Zheng. Mendengar ini, lebih dari 300 penjaga melompat ke udara seperti burung yang ketakutan, dan Yuan Zheng ingin melarikan diri. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku muncul, untuk apa kamu berlari? Ucap Tan Yun tidak memiliki sedikit emosi, dan saat suara melewati telinga semua orang, dia menghilang di udara. Bang! Detik berikutnya, dengan suara bantingan yang tumpul, Tan Yun muncul di atas kepala Yuan Zheng dan menginjak kepalanya.
Tubuh tanpa kepala Yuan Zheng ditanam di halaman lain. Setelah 3 napas, Tan Yun menyamar sebagai orang tua lagi dan meninggalkan rumah Miao. Tak satu pun dari lebih dari 300 penjaga di Miao Mansion selamat. Setelah Tan Yun mencuci rumah Miao dengan darah, dia melaju sepanjang malam dengan kecepatan tinggi. Setelah setengah jam, dia mendarat di depan sebuah rumah megah. Di atas gerbang mansion, plakat yang diukir dengan kata, Ge Fu, sangat menarik perhatian. Ge Mansion adalah rumah dari wakil jenderal Ge Yunhao. Siapa kamu? Ucap kedua penjaga Ge yang menjaga gerbang mansion bertanya pada Tan Yun. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang aneh. Kedua penjaga itu menatap mata Tan Yun, dan tiba-tiba ekspresi mereka menjadi kusam. Apakah kamu tahu apa kekuatan tuan mudamu Ge Yunhao? Tanya Tan Yun. Ini adalah alam pemurnian tingkat 8, ucap keduanya berkata serempak. Setelah mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan penghinaan yang dalam. Kalian berdua pergi ke pusat kota dengan cepat dan beritahu Ge Yunhao bahwa istrinya sedang sekarat dan memintanya untuk kembali untuk terakhir kalinya, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menghilang tanpa jejak. Kedua penjaga mendengar kata-kata itu, melayang ke langit, dan terbang menuju gerbang kota bagian dalam. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya di lautan awan dan mengunci keduanya, dan mengikuti keduanya dari kejauhan. 7 hari kemudian, Tan Yun bertahan dan mendarat di tepi danau yang dikelilingi oleh roh abadi, dan segera duduk bersila di rumput di bawah pohon willow. Di sisi lain dari danau, ada kota yang dijaga ketat, memasuki gerbang kota setinggi 1000 meter akan mengarah ke bagian dalam kota. Tan Yun duduk di tepi danau, yang merupakan satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari pusat kota. Dia menunggu Ge Yunhao untuk mengambil umpan. Pada saat ini, rumah Miao dicuci dengan darah. Insiden ini benar-benar menimbulkan sensasi di luar kota. Semua orang berspekulasi tentang siapa yang berhasil. Anda harus tahu bahwa identitas Miao Jincheng ini tidak biasa. Dia adalah putra angkat dari wakil presiden Asosiasi Alkimia. Siapa yang berani? Itu hanya Tan Yun, tetapi di hati semua orang, Tan Yun sekarang sudah mati. Siapa yang melakukan itu? Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian. Berita kematian Miao Jincheng mencapai telinga Miao Xilin. Di guild, di ruang alkimia di lantai atas, tubuh Miao Xilin gemetar, dan air mata keruh menggenang di matanya. Sialan, siapa yang melakukannya, ucap Miao Xilin. Berita kematian Miao Jincheng tidak kurang dari 5 guntur bagi Miao Xilin. Lebih dari setahun yang lalu, cucunya Miao Wei terbunuh, dan sekarang putra angkatnya terbunuh 3 hari setelah kembali keluar kota. Miao Xilin meneteskan air mata dan meninggalkan ruang alkimia dan langsung menuju paviliun sila. Setelah tiba di paviliun sila, Miao Xilin memberitahu Liang Shaoxing tentang kematian Miao Jincheng dan meminta Liang Shaoxing untuk menyelidikinya. Meskipun Liang Shaoxing sangat marah ketika dia melihat persekutuan alkimia, dia masih mengirim ratusan orang untuk menyelidiki menurut hukum. Setelah Liang Shaoxing mengirim Miao Xilin pergi, dia pergi ke istana tuan kota dan memberitahu Zhang Yizong tentang tragedi istana Miao. Zhang Yizong berkata dengan senyum muram, itu pantas, kurasa itu pembalasan. Aku ingin melihat bahwa kematian Tan Yun dilakukan oleh Jenderal Sima, tetapi pembunuhan Tan Yun juga ada hubungannya dengan persekutuan alkimia, ucap Zhang Yizong. Liang Shaoxing mengangguk setuju dan berkata, ya, masuk akal. Lagi pula, Jenderal Sima dan Miao Xilin naik dari alam fana yang sama. Kudengar mereka berdua adalah teman dekat sebelum mereka naik, dan cucunya dibunuh oleh Tan Yun. Bagaimana bisa Sima Jenderal duduk diam? Aneh saja, siapa yang akan mengambil risiko menyinggung Miao Xilin dan membunuh Miao Jincheng, ucap dari Liang Shaoxing. Setelah mendengar ini, Zhang Yizong juga berkata mengangguk, ya, siapa itu, ucap Zhang Yizong. Pada saat yang sama, di barak. Di tenda militer, Ge Yunhao melihat ke-8 jenderal besar di bawah komandonya, dan berkata dengan marah, sudah setahun, dan tidak ada berita dari Mayor Jenderal Lu. Jika dia mati, aku ingin melihat mayat nih, ucap dari Ge Yunhao. 8 jenderal besar dimarahi sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Pada saat ini, salah satu jenderal besar dengan berani mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, Wakil Jenderal, harap tenang, Mayor Jenderal Lu Xian jauh lebih kuat daripada Mayor Jenderal Duan Tiande. Pasti terjadi sesuatu di jalan, dan dia belum kembali, ucap dari orang itu. Ketika Ge Yunhao hendak mengatakan sesuatu,
sebuah suara cemas datang dari luar pintu. Tuan muda, ada sesuatu yang buruk, ucap suara itu. Ge Yunhao mengerutkan kening, melangkah keluar dari tenda militer, memandangi dua penjaga di rumahnya, dan mendesak, ada apa, ucap Ge Yunhao. Salah satu penjaga di rumah Ge buru-buru berkata, Tuan, Nyonya muda, dia akan mati, segera pulang dan temui dia untuk terakhir kalinya, ucap dari penjaga itu. Nyonya, Ge Yunhao panik, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang keluar dari barak. Nyonya, jangan biarkan apapun terjadi, suami akan kembali menemuimu. Suami pasti akan menyelamatkanmu, ucap Ge Yunhao bergumam pada dirinya sendiri saat dia terbang. Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan hal lain, pikirannya penuh dengan sosok istrinya. Di tenda militer, 8 jenderal besar saling memandang dan berbisik. Menurutmu apa yang terjadi? Apa dia akan mati tiba-tiba? Entah, jika istri wakil jenderal benar-benar mati, wakil jenderal akan mati karena kesedihan, tetapi saya mendengar bahwa wakil jenderal dan istrinya sangat mesra. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat, jika istri wakil jenderal tiba-tiba, mari kita menghibur wakil jenderal, dia sudah cukup sedih atas kematian Duan Tiande dan Lucian. Setelah itu, 8 jenderal besar terbang keluar dari tenda militer dan menuju gerbang kota. Setelah malam, ketika langit fajar, Tan Yun yang sedang duduk bersila di tepi danau, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dia melihat ke gerbang dalam kota, tetapi ketika gerbang terbuka, boom, Ge Yunhao yang tampak cemas, terbang keluar dari gerbang kota, berderap menuju langit di atasnya. Dalam sekejap, itu terbang di atas kepalanya. Tan Yun tidak segera mengejar, dia tahu bahwa dengan kecepatannya sendiri, hanya butuh 8 jam untuk mencapai daerah tempat para abadi tinggal di luar kota. Kecepatan terbangnya 2 poin lebih cepat dari Ge Yunhao, bahkan jika dia terbang selama 1 jam lebih dulu, dia bisa mengejar. Tan Yun masih duduk bersila di tepi danau, dia pertama kali mengamati untuk melihat apakah ada orang yang mengikuti Ge Yunhao. Ketika dia yakin tidak ada yang mengikuti, dia bisa melakukannya sendiri, dan dia membunuh Ge Yunhao dalam perjalanan pulang tanpa menyadarinya. Setelah lebih dari setengah jam, ketika Tan Yun yakin tidak ada yang meninggalkan pusat kota, tiba-tiba, gerbang kota terbuka lagi. Kemudian, 6 jenderal utama dari alam pemurnian tingkat keempat dan 2 jenderal utama dari alam pemurnian urutan ke-6 terbang ke arahnya bersama-sama. Melihat 8 orang yang terbang ke arahnya, Tan Yun merasa sedikit akrab, setelah memikirkannya, dia ingat bahwa ketika dia dan Duan Tiande berada dalam pertempuran yang menentukan, 8 jenderal besar ini duduk di kursi lega tempat Sima. Cepat, jangan terlalu jauh di belakang wakil jenderal kita, ucap suara itu. Pada saat ini, Tan Yun mendengar salah satu dari 5 jenderal besar berbicara. Baru kemudian Tan Yun memastikan bahwa 8 jenderal besar semuanya berada di bawah-bawahan Ge Yunhao. Tan Yun secara alami tidak akan membunuh 8 orang karena ketidakadilan dan hutang. Ketika 8 orang berlari melewati Tan Yun membubung ke langit dan naik ke lusinan lapisan awan di atas kepala 8 orang. Tan Yun diam-diam melintasi lautan awan dan mengunci 8 dan Ge Yunhao dengan akal abadinya. Karena jiwa abadi Tan Yun sekarang begitu kuat sehingga mendekati tingkat ke-9 dari negeri dongeng pemurnian, Ge Yunhao dan yang lainnya tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Tan Yun mengikuti 9 orang di bawah lautan awan, dan setelah terbang selama 4 jam, dia jauh dari pusat kota. Tan Yun menemukan melalui kesadarannya yang abadi bahwa di bawah lautan awan adalah dataran tak berujung, dan ada ngarai di utara dataran. Tan Yun memutuskan untuk melakukannya lagi di atas ngarai. Setelah terbang sebentar, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng satu demi satu, dan kecepatannya meningkat tajam dari lautan awan. Sepertinya ada seseorang di atas, salah satu dari 8 jenderal besar yang terbang di langit tiba-tiba melihat ke langit, tetapi melihat sosok ungu melintas dari lautan awan ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tidak bagus, ketika 8 orang terkejut, Tan Yun mengejar 8 orang dan melemparkan 8 pukulan satu demi satu dari kekosongan, masing-masing mengenai punggung 8 orang. 8 orang menyemprotkan darah dan diledakkan puluhan ribu kaki oleh Tan Yun. Tepat ketika dia berdiri teguh, dia memikirkan suara tua tersamar Tan Yun di benaknya, kembalilah ke kota terdalam untuk orang tua ini, jika tidak, orang tua ini akan segera menghancurkanmu, ucap dari Tan Yun. Mereka berbalik dan melarikan diri ke pusat kota dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mereka sangat bingung, dan mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu,
mengapa dia ingin melukai diri mereka sendiri tetapi tidak bunuh diri. 8 orang tidak bisa terlalu memikirkannya, hidup mereka adalah hal yang paling penting. Tetapi pada saat ini, Ge Yunhao yang berjarak 300.000 keabadian, tidak mengetahuinya sama sekali. Setelah memukuli 8 orang, Tan Yun terbang melalui kehampaan dengan seluruh kekuatannya dan terbang menuju Ge Yunhao. 1 jam kemudian, Ge Yunhao jelas menemukan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dari kehampaan, tetapi melihat seorang lelaki tua mendekatinya dengan agresif. Ketika dia mengetahui bahwa lelaki tua itu hanya tingkat ke-8 alam hukuman, dia diam-diam berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir, peri seperti itu hanyalah semut di depannya. Dia tidak memikirkannya lagi, dia terbang dengan cepat, tetapi dia menemukan bahwa semut urutan ke-8 dari alam hukuman sebenarnya terbang lebih cepat dari dirinya sendiri. Mengapa kamu mengejar letnan ini sepanjang waktu? Ucap Ge Yunhao benar-benar marah. Dia melakukan tendangan voli dan menatap lelaki tua yang melayang di depannya di antara napasnya. Bagaimana dengan Ge Yunhao? Ucap Tan Yun berkata dengan setengah tersenyum. Sombong? Kamu berani memanggil letnan ini dengan nama depannya? Ge Yunhao berkata dengan tajam, berlutut dan minta maaf, lalu keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu, ucap Ge Yunhao. Ge Yunhao menganggap sebagai orang yang kuat. Lagi pula, di alam abadi, ada banyak orang dengan basis kultivasi rendah yang dapat mengandalkan senjata sihir terbang untuk meningkatkan kecepatan mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa jika mereka terbang cepat, mereka harus memiliki kekuatan tinggi. Tidak keberatan membunuhku, Tan Yun tersenyum dan berkata lagi, aku mencarimu hari ini untuk berbicara denganmu tentang sesuatu, ucap Tan Yun. Wakil ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, jadi berlututlah untukku, bentak Ge Yunhao sementara itu. Ketika dia hendak menyerang Tan Yun, ucapan Tan Yun selanjutnya membuatnya tercengang. Tan Yun berkata, jika kamu tidak ingin orang tahu apa-apa selain tidak melakukan apa-apa untuk dirimu sendiri, kamu memerintahkan Lucian untuk membunuh Tan Yun, kan, ucap Tan Yun. Letnan ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan, karena kamu tidak berlutut. Kamu akan mati, ucap Ge Yunhao membalikkan tangan kanannya untuk membunuh Tan Yun dengan pedangnya. Aku tidak tahu, maka aku akan memberitahumu, ucap Tan Yun menghindari pedang dengan mudah dengan jentikan langit, dan kemudian menendang dada Ge Yunhao. Bang! Retak! Dalam suara tumpul dan retak tulang, Ge Yunhao menyemburkan darah dari mulutnya, dadanya runtuh, seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh dari kekosongan di dataran. Dia benar-benar lemah dan menyedihkan. Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan segera muncul di depan Ge Yunhao. Ge Yunhao tampak panik dan berkata, siapa kamu, mengapa Anda menyembunyikan kekuatan Anda terhadap saya, ucap Ge Yunhao. Tan Yun tersenyum, dan kemudian wajah tua itu menghilang dan berubah menjadi penampilan muda. Ge Yunhao memandang Tan Yun seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berkata, kamu tidak mati, ucap Ge Yunhao. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati, ucap Tan Yun berkata dengan takut-takut. Tan Yun, jangan bunuh aku, semua ini adalah perintah dari Jenderal Abadiku Nilong, aku hanya mengikuti perintah, ucap dari Ge Yunhao. Oleh pamanmu, Tan Yun berkata dengan dingin, kekuatan macam apa Nilong, ucap Tan Yun. Urutan ke-10 Kaisar, ucap Ge Yunhao. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, Nilong, cepat atau lambat, dia akan mati, dan semua orang yang terkait dengan pembunuhan Lucian terhadapku tidak bisa melarikan diri. Adapun kamu, pergilah mati dulu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Ge Yunhao menghela nafas panjang dan memohon lagi, Tan Yun, aku akan bertahan jika kamu membunuhku, tetapi bisakah kamu membiarkan aku pulang dan melihat istriku sedang sekarat, ucap dari Ge Yunhao. Tan Yun berkata dengan ringan, jangan khawatir, istrimu baik-baik saja, itu adalah pusat kota tempat saya meminta penjaga Go House Anda untuk membawa Anda keluar. Keluargamu? Aku tidak akan menyentuh mereka, kamu bisa pergi dengan damai, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hong Meng dan memenggal kepala Ge Yunhao, kemudian, pedang menembus tengkoraknya, dan jiwanya hancur. Jenderal Abadi Nilong berada di alam Kaisar Manusia tingkat 10, dan Miao Silin berada di alam Kaisar Manusia tingkat 6, Tan Yun berkata dengan keras, sekarang kekuatanku rendah, dan aku tidak bisa membunuhmu. Tapi itu tidak akan terlalu lama, aku akan membiarkan kalian semua pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Kemudian,
Tan Yun mengeluarkan cincin abadi dari cincin abadi dan memasukkan kepala Ge Yunhao yang terpenggal ke dalam cincin abadi. Nilong, meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku harus memberimu hadiah besar, kan? Ucap Tan Yun tersenyum malu-malu, menyamar sebagai orang tua lagi, berubah menjadi sinar ungu, dan menembak ke arah pusat kota. Pada 3/4 siang, Tan Yun berlama-lama di langit dan mendarat di bawah gerbang 1000 kaki di pusat kota. Siapa yang datang? Seorang pendeta perwira yang menjaga gerbang kota menatap Tan Yun dengan ekspresi agung. Halo senior, Nisian akan meminta Xiao dari luar kota untuk menemukan sesuatu untuknya, ucap Tan Yun, dan menyerahkan sebuah cincin abadi kepada perwira itu. Benda itu ada di dalam, tolong kirimkan seseorang untuk memberikannya kepadanya Jenderal Nisian, ucap Tan Yun. Jenderal Ni, kepala perwira itu bertanya, apakah itu Jenderal Nilong, ucap orang itu. Iya, itu adalah Immortal Nilong, ucap Tan Yun berkata dengan hormat. Baiklah, serahkan padaku, perwira itu berkata dengan senyum panjang. Jangan khawatir, aku tidak berani mengintip apa yang diinginkan Nilong Xian, ucap orang itu. Dia lalu melayang ke langit dan terbang menuju area di mana abadi tinggal di luar kota. 6 jam kemudian, malam tiba. Perwira abadi memasuki tenda Nilong. Jenderal Ni, seorang lelaki tua meminta bawahan untuk menyerahkan sesuatu kepadamu, ucap kepala perwira abadi dengan hormat menyerahkan cincin abadi kepada Nilong. Hah? Nilong mengerutkan kening dan tidak banyak bicara, tetapi melepaskan kesadaran abadi ke dalam cincin abadi. Saat berikutnya, matanya melebar, tetapi dia melihat kepala manusia berdarah di dalam cincin abadi. Ini adalah kepala bawahannya Ge Yunhao. Nilong tersipu karena marah, meraih kerah centenarian itu, dan meraung, siapa lelaki tua itu, di mana dia? Beri aku kenangan tentang lelaki tua itu, ucap Nilong. Perwira abadi itu gemetar dengan kekuatan abadinya untuk menyingkat penampilan seorang lelaki tua. Jenderal, bawahan ini tidak bertanya siapa dia, ucap dari perwira itu. Nilong membuang perwira abadi itu ke tenda militer, dan kemudian, suara marah datang dari tenda militer. Sialan, siapa yang membunuh bawahan saya, dan kemudian mengirim kepala bawahan saya untuk memprovokasi saya? Siapa itu? Siapa itu? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Nilong. Setelah itu, Nilong buru-buru tiba di tenda militer Sima Yongzheng dan memberitahu Sima Yongzheng tentang masalah ini. Di mata kru Sima Yongzheng, ada rasa permusuhan yang kuat. Lewati perintah saya, kirim 10 juta tentara abadi, dan kirim ke kota luar untuk menangkap orang tua itu, ucap Sima Yongzheng. Akibatnya, para jenderal abadi, letnan, dan jenderal di bawah Sima Yongzheng mayor jenderal dan ribuan tentara abadi meninggalkan kota dalam dengan sekuat tenaga dan pergi ke kota luar. 2 jam kemudian, Tan Yun tiba di Fangxi, di kota luar, dan pada saat ini dia telah menjadi pria tua parubaya. Jenggotnya diambil dari kera iblis pembantaian surga. Setelah penyamaran, Tan Yun berjalan melewati kerumunan yang ramai dan datang ke kantor pusat toko. Begitu Tan Yun memasuki kantor pusat toko, Wang Yuan menyambutnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, tapi sekarang toko luar kota telah disewakan, ucap Wang Yuai. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, sejak pemilik Tiange di kota Sishu telah meninggal, mengapa kita tidak bisa menjualnya, ucap Tan Yun. Wang Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, memang benar bahwa Bos Tan sudah mati, tetapi toko ini, seperti yang dikatakan manajer kami, tidak akan pernah dijual kepada siapapun lagi, ucap Wang Yuan. Hati Tan Yun dipenuhi dengan kehangatan, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya kenalan manajer yang bertanggung jawab, di mana dia, di mana aku ingin bertemu dengannya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ketidaksenangan Wang Yuan menghilang. Maaf, kami bertanggung jawab atas istana Tuan Kota dalam kota, saya tidak tahu kapan dia akan kembali, ucap Wang Yuan. Tan Yun tersenyum dan berkata, ya, saya punya masalah mendesak untuk menemukan manajer Zhang, mengapa Anda tidak membawa saya ke pusat kota dan pergi ke mansion Tuan Kota, ucap Tan Yun. Ini, Wang Yuan tampak malu. Kamu tidak perlu malu, selama kamu membawaku ke sana, aku pikir lebih baik menemui Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari mansion Tuan Kota, dan dia pasti akan sangat bersedia untuk melihat saya, ucap Tan Yun tersenyum. Benarkah? Nada suara Wang Yuan bertanya. Tentu saja, nada suara Tan Yun pasti. Baiklah, ucap Wang Yuan. Setelah Wang Yuan selesai berbicara, dia dan Tan Yun meninggalkan kantor pusat toko.
Wang Yuan adalah orang yang populer di samping Zhang Yihan, jadi Zhang Yihan memberinya perahu mulia abadi berkualitas rendah. Wang Yuan mengorbankan perahu mulia abadi, membawa Tan Yun, butuh 1 hari untuk tiba di gerbang pusat kota. Dalam perjalanan, Wang Yuan cukup bingung. Dia membawa pria berjanggut itu ke rumah penguasa kota. Kepala pelayan Zhang dan Zhang Guanxi benar-benar ingin bertemu dengannya. Selain itu, di jalan, Wang Yuan melihat seorang abadi yang terkenal, para prajurit sedang mencari sesuatu. Dan para prajurit abadi memadatkan orang tua yang disamarkan Tan Yun seperti sebelumnya, dan bertanya kepada Wang Yuan apakah dia telah melihatnya. Wang Yuan menggelengkan kepalanya dan bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi prajurit abadi pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Di bawah gerbang pusat kota, Wang Yuan menunjukkan tanda kantor pusat toko. Karena sudah diketahui bahwa kantor pusat toko berada tepat di bawah penguasa kota, kepala perwira yang menjaga gerbang kota segera membuka pintu kota. Wang Yuan mengendarai perahu yang mulia abadi dan terbang bersama Tan Yun selama setengah jam lagi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nux di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.